Apakah uang Anda sering habis sebelum akhir bulan? Ingin tahu cara mengelola keuangan dengan cerdas tanpa harus hidup terlalu hemat? Tetap di sini, karena saya akan memberikan tips manajemen uang yang akan mengubah cara Anda mengatur keuangan. Mengelola keuangan pribadi seringkali menjadi tantangan besar, terutama di tengah banyaknya kebutuhan sehari-hari dan godaan untuk berbelanja. Tetapi tanpa manajemen yang baik, masalah finansial bisa menjadi beban yang berat. Video ini saya akan memandu Anda dengan langkah-langkah praktis dan cerdas untuk mengelola uang pribadi, mulai dari menetapkan tujuan hingga mengelola investasi. Ini bukan sekedar tips hemat, tetapi strategi jangka panjang agar Anda bisa menikmati hidup tanpa khawatir soal uang. Menetapkan tujuan keuangan. Langkah pertama yang paling penting adalah menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Apakah Anda ingin membeli rumah, melunasi hutang, atau menabung untuk masa depan? Tujuan ini akan membantu Anda mengarahkan setiap keputusan finansial. Buatlah tujuan yang spesifik dan terukur. Seperti, saya ingin menabung 100 juta rupiah dalam waktu 2 tahun untuk membeli mobil. Dengan begitu, setiap pengeluaran yang Anda lakukan bisa dibandingkan dengan tujuan tersebut. Tipsnya adalah untuk tuliskan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya, menabung untuk dana darurat, liburan, atau pensiun. Sesuaikan rencana keuangan berdasarkan prioritas masing-masing tujuan. Membuat anggaran yang efektif. Selanjutnya, mari kita buat anggaran. Anggaran adalah fondasi dari manajemen keuangan yang sukses. Ada banyak metode untuk membuat anggaran, tetapi salah satu yang populer adalah prinsip 50-30-20. 50% dari penghasilan untuk kebutuhan dasar, seperti makan, transportasi, dan tagihan rutin. 30% untuk keinginan, hiburan, belanja non-esensial. 20% untuk tabungan atau investasi. Metode ini membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan masa depan Anda. Tips: gunakan aplikasi pencatatan keuangan untuk melacak pengeluaran harian. Lakukan evaluasi bulanan untuk mengetahui area mana yang bisa dipotong. Prioritas pada dana darurat. Salah satu kesalahan terbesar yang sering diabaikan orang adalah tidak menyiapkan dana darurat. Dana darurat sangat penting untuk situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kondisi darurat medis. Idealnya, Anda harus memiliki setidaknya 3 hingga 6 bulan biaya hidup dalam dana darurat. Tipsnya adalah, mulailah dari yang kecil, sisihkan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, tergantung kemampuan. Simpan dana darurat di rekening terpisah yang mudah diakses, tapi jangan digunakan untuk pengeluaran harian. Mengelola utang dengan bijak. Utang adalah masalah yang sering menghantui banyak orang. Jika tidak dikelola dengan baik, uang bisa menumpuk dan memberatkan keuangan Anda. Prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu, seperti kartu kredit. Anda juga bisa mempertimbangkan refinancing atau konsolidasi utang jika itu membantu menurunkan beban bunga. Tipsnya adalah, jangan mengambil cicilan baru sebelum utang lama dilunasi. Usahakan membayar lebih dari minimum payment untuk mengurangi beban bunga. Setelah semua langkah dasar terpenuhi, saatnya memikirkan masa depan melalui investasi. Investasi bukan hanya untuk orang kaya. Anda bisa mulai dengan jumlah yang kecil. Salah satu pilihan yang mudah diakses adalah reksadana atau investasi emas. Yang terpenting adalah mulai sedini mungkin, karena semakin awal Anda mulai, semakin besar potensi keuntungan di masa depan. Selain reksadana dan emas, ada beberapa alternatif investasi masa depan yang bisa Anda pertimbangkan. 1. Saham. Investasi di pasar saham memungkinkan Anda membeli kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Meski resikonya lebih tinggi dibandingkan reksadana atau emas, saham memiliki potensi keuntungan besar jika dilakukan dengan analisis yang tepat. Untuk memulainya, Anda bisa berinvestasi melalui aplikasi broker yang diawasi oleh OJK. 2. Obligasi
Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang memberikan bunga tetap. Salah satu contoh populer di Indonesia adalah surat berharga negara atau SBN. Investasi ini relatif aman karena umumnya dijamin oleh negara atau perusahaan dengan reputasi yang tinggi. 3. Properti. Investasi properti seperti membeli rumah, apartemen, atau tanah juga bisa menjadi pilihan untuk jangka panjang. Nilai properti cenderung naik seiring waktu, dan Anda juga bisa mendapatkan pendapatan pasif melalui sewa. Setiap pilihan investasi memiliki profil risiko yang berbeda, jadi penting untuk menyesuaikan dengan tujuan dan toleransi risiko Anda. Tipsnya adalah tentukan tujuan investasi Anda, apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Pilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda. Nah, pastikan untuk memilih platform yang diawasi oleh OJK untuk keamanan. Manajemen keuangan pribadi mungkin terdengar rumit, tapi dengan disiplin dan strategi yang tepat, Anda bisa mencapai kebebasan finansial. Jangan tunggu sampai masalah keuangan menumpuk. Mulailah dari sekarang dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas di video ini. Ingat, masa depan finansial Anda dimulai dari keputusan kecil hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut Anda bermanfaat.